Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cita, mari kita belajar supaya kita paham dan hidup kita tambah bahagia. Semoga juga Anda sehat. Amin. Mari kita berpikir bagaimana cara memasukkan semua barang ke dalam toples. Oke, silakan. Ada yang bisa jawab ini teman-teman? Ini ada bola-bola golf, ada batu-batu karal, ada juga pasir. Nah, ada juga biji-bijian kopi, ada juga kopinya itu sendiri. Oke, silakan. Bagaimana cara memasukkan barang itu semuanya ke dalam toples? Bisa jawab, teman-teman? Saya, Pak. Oke, silakan. Saya mencoba, Pak. Iya, dari kelas PKB 18. Untuk memasukkannya itu barangkali dimulai dari barang yang terkecil terlebih dahulu, karena jika dimulai dari barang yang terbesar maka yang kecil itu nggak akan bisa masuk ke dalamnya, begitu, Pak. Oke, dimulai dari yang terkecil lebih dulu. Kalau yang besar dulu maka yang kecil nggak bisa masuk. Nah, nanti Anda juga bisa praktek ya, apakah jawabannya singgih ini benar. Tapi untuk saat ini, karena Anda belum menyiapkan ini, kita menggunakan kekuatan rasional ya, kekuatan akal kita. Kalau nama alirannya tadi adalah aliran rasionalisme. Kebenarannya namanya kebenaran koherensi ya. Oke, nanti Anda bisa praktekkan apakah benar jawabannya singgih. Oke, mungkin ada jawaban yang lain. Nah, sekarang kita pakai rasionalisme dulu. Bapak, saya ingin menjawab cara memasukkan barang-barang tersebut ke dalam toples dimulai dari yang terbesar. Karena ketika yang terbesar terlebih dahulu yang diisi, maka ruang-ruang yang ada di sekitar toples itu akan diisi oleh barang-barang yang lebih kecil seperti pasir. Jadi terlebih dahulu itu yang paling besar itu warna putih. Batu ya Pak, itu yang warna putih itu batu. Bola golf. Oh iya, bola golf terlebih dahulu, kemudian batu, kemudian biji kopi, kemudian pasir. Oke, dimasukkan gitu aja atau ada cara tertentu mungkin? Dimasukkan, menurut saya dimasukkan dari yang terbesar aja Pak, jadi dirapat-rapatkan kemudian ke yang lebih kecil, ke yang lebih kecil. Cara merapat-rapatkan itu gimana? Bisa langsung dimasukkan saja sih Pak. Oh, bisa langsung dimasukkan saja. Oke, nanti kita lakukan secara induktif ya. Nah, induktif tadi kan dari fakta, sehingga dihasilkan suatu kesimpulan, artinya praktek ya. Nah, apakah pernyataannya singgih atau yang barusan tadi namanya siapa tadi? Yang barusan? Ayu Sofia. Oh, saya panggil Ayu saja ya. Nah, apakah singgih? Apakah jawabannya Ayu yang benar? Ya. Oke, ada jawaban lagi yang lain? Apakah saja itu nanti bisa penuh, semuanya bisa masuk? Ya Pak, saya izin mencoba. Oke, silakan. Menjawab. Kalau menurut saya, yang batu itu disusun di pinggir-pinggir gelas kacanya. Kemudian yang bola golf baru dimasukkan, lalu biji-bijian dimasukkan, dan yang serbuk dimasukkan, kemudian yang seperti kopi itu dimasukkan, sehingga bisa terisi semuanya. Berarti dari besar ke kecil dulu. Yang besar-besar dulu, baru yang kecil gitu. Iya. Dengan Ayu gitu ya? Iya, tapi yang saya mulainya dari batu, tapi batunya itu dirapikan, maksudnya dirapatkan di pinggir-pinggir kacanya gitu loh Pak. Jadi tengahnya itu bolong, nanti diisi sama bolanya itu. Oh, berarti Anda pakai lem juga ya, dilem
batunya dilem sehingga merapat di pinggir-pinggirnya. Nggak usah dilem kan nggak usah dilem Pak, kan kalau disusun rapi kan juga bisa. Oh, disusun rapi, ya wes lah ya. Nah, apakah bisa nanti disusun rapi, nggak sampai jatuh, sehingga bisa di pinggir di pinggir kaca itu semua ya, lalu dimasukkan. Oke, itu saja jawabannya. Oke. Iya, Pak. Ada yang lain mungkin? Dimasukkan saja, nggak ada pakai teknik yang lain selain dimasukkan? Dikeluarkan nggak mungkin ya. Soalnya pertanyaannya bagaimana cara memasukkan itu semua sehingga bisa masuk semua ya. Jadi ada jawabannya dari Singgi, Ayu, dan yang satunya siapa lupa lagi, Allah. Oke, sudah nggak ada? Anda pernah melihat orang isi bensin, teman-teman? Pernah, Pak. Pernah. Ada yang aneh apa enggak? Saya pernah melihat orang ngisi bensin, yang aneh itu yang beli bensin. Nah, apa yang dilakukan? Itu nuangkannya itu diputar-putar. Itu enggak, Pak. Oke, itu kalau bensin eceran itu ya, botolnya itu diputar-putar sehingga cepat masuk gitu ya. Nah, ini pakai bensin di pom bensin, ya di eceran juga bisa. Yang aneh ini bukan orang yang jualan bensinnya itu, yang aneh ini yang beli bensin. Nah, misalkan Anda pakai kendaraan, nah, apa yang Anda pernah lihat orang isi bensin tapi aneh? Motornya digoyang-goyang, Pak. Motornya digoyang-goyang. Kira-kira perlu apa enggak itu? Tidak perlu, Pak. Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Nah, ini Bensin cair. Karena bensin cair, Pak. bensin cair itu ketika dimasukkan ke dalam tangki bensin itu kan memenuhi ruangannya, kan gitu ya? Iya, Pak. Nah, karena sifat cairan ya, sifat cairan mengalir juga sesuai bentuknya itu kan sesuai dengan wadahnya. Jadi nggak harus ya, nggak harus di goyang-goyang, malah aneh gitu ya. Oh mungkin kalau saya husnudon aja ya, mungkin dia sedang latihan fisik supaya tangannya kuat sehingga motornya itu digoyang-goyang ya. Tapi kalau hanya tujuannya itu supaya bensinnya itu penuh ke dalam ruangan itu, itu berarti dia belum mengetahui sifat dari wujud cairan ya. Wujud cairan itu memenuhi wadahnya itu. Jadi nggak perlu dengan cara itu. Nah kalau ini kira-kira perlu digoyang-goyang apa enggak ketika memasuk sesuatu di sini nih di toples? Perlu, Pak. Tidak perlu, Pak. Perlu, Pak. Ini ada yang jawab perlu, ada yang jawab tidak perlu. Nah, beda. Kenapa ini yang perlu dan kenapa tidak perlu? Supaya bisa menyesuaikan botolnya itu, Pak. Karena dia kan semuanya padat. Nah, karena semuanya padat, bisa menyesuaikan Botolnya. botolnya. Yang tidak perlu kenapa ini? Yang tidak perlu? Mungkin kalau yang tidak perlu itu Ya. Karena sudah disusun satu-satu kayak tadi gitu, Pak. Jadi bisa teratur. Disusun satu-satu bisa teratur. Apakah langsung bisa memenuhi sela-selanya kalau nggak digoyang-goyangkan? Nah, Anda juga bisa praktek ya. Nanti ketika praktek ada praktek dengan caranya tadi ya. Pendapat teman Anda yang pertama dari yang kecil dulu besar, lalu pendapatnya Ayu dari besar ke kecil, lalu ditambah dengan pendapat teman yang lain,
lalu ada yang dengan cara digoyang-goyang juga sambil cara tadi divariasi lagi, ada yang digoyang, ada yang tidak digoyang. Yang benar yang tadi ya, yang pertama dimasukkan dari yang besar-besar dulu. Tapi ada caranya, masukkannya pelan-pelan ya. Bola golf langsung Anda masukkan ke dalam wadah tadi, takutnya pecah, kan gitu ya. Ceplung, nah, kan itu. Nah, bisa dimiringkan dulu, dimasukkan bola golfnya secara pelan-pelan sampai golfnya itu memenuhi, ya, memenuhi. Atau sampai bola golfnya itu habis, ya, masuk semua. Setelah itu yang lebih kecil, misalkan batu-batu karal tadi dimasukkan, lalu dimasukkan juga karena yang lebih kecil lagi itu biji-bijian tadi bisa dimasukkan juga sambil digoyang-goyang, ya, sambil digoyang-goyang supaya apa? Supaya hole atau lubang-lubang atau jarak antara yang besar-besar dengan yang besar lainnya itu terpenuhi oleh yang kecil-kecil. Nah, baru pasir itu juga dimasukkan, digoyang-goyang lagi, goyang-goyangnya pelan-pelan saja, ya. Goyangnya pelan-pelan. Tadi misalkan yang pertama langsung Anda goyang, misalkan Anda masukkan batu besar ya, atau bola golf langsung digoyang yang sangat besar, takutnya malah pecah ya, oplesnya tadi itu. Takutnya malah pecah. Goyangnya pelan-pelan saja ya. Lalu tadi pasir juga dimasukkan. Nah, ini ada kopi. Kopi juga boleh Anda masukkan karena pertanyaannya cara memasukkan semua barang ke dalam toples. Nah, kopi kan cairan ya, ini malah membuat lebih mampat ya. Tadi barang-barang yang dimasukkan. Pertanyaannya, pertanyaan lainnya adalah apa hikmah di balik cerita ini? Oke, pertanyaannya apa hikmah di balik cerita ini? Ada yang tahu? Ini tadi ya, kalau yang dimasukkan kecil-kecil, ini malah nggak cukup ya. Beda dengan memasukkannya mulai dari yang besar-besar, lalu dimasukkan yang kecil-kecil sambil digoyang-goyang. Ya. Oke, ada yang tahu apa hikmah yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Anda hubungkan dengan kehidupan Anda. Di dalam kehidupan Anda ada yang besar, ada yang kecil, ya. Ada yang penting, ada yang tidak penting, ya. Atau hal-hal yang sepele, ya, hal-hal yang sepele. Kira-kira hikmahnya apa kira-kira? Saya mau coba menjawab, Pak. Oke, ayo lagi ya. Baik, menurut saya hikmah dari pengisian tersebut adalah kita harus memprioritaskan hal-hal yang lebih penting terlebih dahulu. Hal-hal yang lebih penting dan lebih diprioritaskan kita dalam hidup itu lebih diutamakan dulu, kemudian baru hal-hal yang tidak penting berikutnya. Oke. Jadi mau utamakan yang penting-penting dulu. Oke. Kadang orang itu ukuran pentingnya itu beda-beda ya. Ukuran penting bagi orang itu beda ya. Ada orang itu yang mementingkan main game ya, mementingkan jalan-jalan, mementingkan mobil kendaraan, atau mementingkan agama, keluarga, dan lain-lain. Nah, ini ya, kita harus bisa menata, mencari mana yang lebih penting. Nah, ini skala prioritas ya, skala prioritas. Mana yang paling prioritas, mana bola-bola golf dalam kehidupan kita ya, mana bola-bola golf dalam kehidupan kita. Bola-bola golf dalam kehidupan kita adalah yang pertama ya, agama. Agama itu penting. Sebagaimana tadi
disampaikan oleh Profesor Siono, agama dan ilmu itu penting, ya. Dan jangan kita pisahkan agama dan ilmu itu. Ilmu ini hanya setetes pengetahuan yang tersusun secara rapi, yang itu merupakan bagian kecil, ya, dari agama itu. Karena ilmu pun itu adalah ciptaan dari Allah, ya. Seperti itu. Penting, ya, agama, ilmu itu penting. Maka kita masukkan dulu dalam wadah kehidupan kita. Ilmu, agama, keluarga. Nah, keluarga itu penting, teman-teman, ya. Keluarga itu penting. Kita prioritaskan keluarga di atas segala-galanya. Kebenaran yang kita dapatkan dari agama dan ilmu itu juga penting. Nah, kita masukkan. Itulah bola-bola golf dalam kehidupan kita. Lalu ada lagi batu-batu karang yang itu mungkin dari segi ukurannya itu lebih kecil, ya, daripada bola-bola golf. Nah, itu contohnya apa? Nah, misalkan, ya, batu-batu karang itu adalah teman, ya. Teman, sahabat, ataupun yang lain yang menurut Anda juga penting, tapi penting yang kedua, ya. Penting yang kedua. Jangan sampai kita mementingkan batu karang itu daripada mementingkan yang lebih penting, yaitu tadi, ya, agama, keluarga, kesehatan. Nah, kesehatan itu penting juga, ya. Yang paling penting yang tadi, yang pertama tadi, ya, masuk kategori bola golf ke kesehatan, ya. Nah, kalau apa namanya, rumah dalam artian, ya, rumah tempat tinggal, ya, kendaraan, lalu teman-teman. Nah, itu, ya, batu-batu karang itu penting itu. Tapi kalau tidak ada itu, artinya kita belum punya rumah, kita masih bisa ngontrak, ya. Bisa ngontrak. Kita belum punya sahabat, kita punya keluarga, ya. Jangan sampai juga kita bakal lari dari rumah, keluarga yang mencintai kita, yang sangat mencintai kita, mungkin karena terbawa oleh perasaan, ya, terbawa oleh perasaan, sehingga apa namanya, terjadi bersih tegang dengan keluarga, ayah atau ibu dilarang sesuatu, misalkan demikian, ya kita husnudon saja. Sebenarnya ibu, ayah, keluarga kita itu melarang karena pasti untuk kebaikan kita. Nah, seperti itu, ya. Pasti untuk kepentingan kita juga, ya. Nah, kalau dengan orang yang baru kenal saja sudah sangat memprioritaskan, sehingga kita, itu ada teman saya dulu itu, ya. Itu apa, kawin lari, ya, kawin lari meninggalkan keluarganya, ya. Saya, ya, kasihan saja, ya, kasihan sama keluarganya, kasihan dengan dia, ya. Kawin lari kan capek, ya, masa kawin sambil lari, ya, enggak gitu juga, ya. Lebih baik yang mencari ridho dari keluarganya. Oke, ada lagi, jadi intinya tadi, ya, rumah, keluarga, itu walaupun tanpa itu semua, kalau masih ada batu-batu, apa namanya, masih ada bola-bola golf, hidup kita akan penuh, ya, hidup kita akan bahagia. Tapi kalau ditambah dengan batu-batu karang dan sebagainya, itu, ya, akan menambah, ya, akan menambah kepenuhan atau kebahagiaan dari diri kita. Lalu ada lagi hal-hal yang lebih kecil lagi, ya, misalkan tadi biji-bijian kopi atau pasir. Nah, itu adalah hal-hal yang sepele, ya, hal-hal yang sepele. Misalkan, ya, hal-hal yang sepele kita butuh, ya, butuh, misalkan, ya, butuh apa namanya, waktu untuk misalkan tadi Anda butuh waktu untuk ngegame, ya, untuk melihat televisi. Itu kan hal-hal yang sepele, ya. Kalau dalam bahasa agama itu mubah-mubah saja, asalkan tidak melalaikan kita terhadap hal-hal yang penting, ya. Jadi nggak boleh ketika itu melalaikan kita sampai selalai-lalainya, ya. Saya pernah punya mahasiswa saya itu lihat film di YouTube, film Korea, ya. Lihat film Korea itu sampai 6 jam lebih, luar biasa dia, ya. Setiap hari sampai 6 jam lebih dia lihat film Korea, ya.
kalau nggak salah sampai sekarang pun dia nggak lulus ya, padahal angkatannya itu 2013. Nah, kemungkinan di DO ya 2013. Sudah saya nasihati berkali-kali, bahkan hilang ya, saya hubungi juga nggak bisa dan seterusnya. Itu hal-hal yang sepele teman-teman ya, kesenangan-kesenangan misalkan tadi ya lihat film, lihat main game dan lain sebagainya, itu hal yang sepele ya, hal yang sepele ya boleh kita lakukan asalkan tidak menyalahi aturan agama ya, tidak menyalahi aturan agama boleh kita lakukan ya, sedikit saja ya, karena ada hal yang jauh lebih penting yang waktu kita itu bisa kita manfaatkan secara maksimal. Saya terinspirasi dari mahasiswa saya tadi, dia lihat YouTube kok lama sekali, maka saya buat channel YouTube, namanya Cita ya. Tapi saya buat untuk konten-konten pembelajaran. Nah, seperti itu. Lalu tadi kopi ya. Kopi ya bisalah kita gunakan untuk ngopi bareng bersama dengan teman-teman kita. Ya, jadi kita luangkan waktu juga untuk hal yang sepele tapi membuat kita refresh ya, tidak jenuh dengan kegiatan sehari-hari yang penuh dengan misalkan penuh dengan tuntutan ataupun penuh dengan tekanan-tekanan. Kalau kita lakukan dengan enjoy ya, senang, kita lakukan dengan gembira ya, misalkan tadi ada tugas dari Profesor Suyono, tugas filsafat. Kita lakukan dengan senang ya, nggak usah sampai stres gitu ya. Kalau kita nggak lakukan pencarian, misalkan demikian, lalu tidak kita lakukan perenungan, akhirnya apa? Ya, itu yang membuat kita tambah tertekan ya. Akhirnya bisa stres. Oh ya, ada lagi ya. Anda juga harus menjaga kesehatan ya. Saya 2 minggu yang lalu itu baru pulang dari Pasuruan, nyelawat ke salah satu mahasiswa di UNESA, tapi jurusannya matematika ya, jurusan matematika. Kenapa saya nyelawat ke dia? Dia itu adalah sepupu dari istri saya ya, dia semester akhir mungkin karena sibuknya mengurusi skripsi mungkin ya, atau saking pikirannya terlalu gitu, mungkin juga bisa terjadi ya. Tapi setelah diperiksa oleh dokter dia kena mah akut, ya, mungkin karena diet. Wah, tuntutan zaman sekarang seorang perempuan mungkin harus langsing, kalau nggak langsing saingannya ketat ya, wah kalah saingan mungkin demikian ya, sehingga dia diet sampai kebablasan, sampai kena mah akut lalu meninggal ya. Nah, yang penting itu jaga kesehatan ya, jaga kesehatan. Kalau saya dengan istri saya, gak usah terlalu diet ya, toh saya menerimamu apa adanya. Nah, kalau saya gitu ya, daripada sakit ya, lebih baik kita jaga kesehatan kita. Oke, demikian teman-teman.